Memiliki istri yang pikun seperti lansia di usia muda bukanlah hal yang mudah. Sujin perlahan mulai melupakan suaminya sendiri, bahkan sampai pipis sembarangan karena penyakit yang dideritanya. Akankah sang suami tetap bertahan dengan istri yang merepotkan? Sujin dan Chulso adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Kisah cinta mereka berawal dari sebuah peristiwa konyol. Kala itu, Sujin menangis dan hancur karena dia berpacaran dengan suami orang. Saat itu Sujin membeli minuman kaleng, namun setelah dia menerima kembalian, dia lupa dan meninggalkan minuman itu begitu saja. Saat dia teringat, dia pun kembali lagi ke minimarket itu dan berpapasan dengan seorang pria yang memegang minuman yang sama. Melihat minumannya tak ada di meja kasir, Sujin menuduh pria ini mencurinya, hingga akhirnya tanpa bicara wanita ini mengambil minuman itu dan meminumnya sampai habis, lalu mengembalikan kaleng kosong dan pergi begitu saja. Sujin bukan hanya melupakan minumannya, tapi dia juga meninggalkan dompetnya, hingga Sujin pun harus kembali lagi mencari dompetnya. Sungguh sangat malunya karena ternyata minuman itu disimpan oleh kasir dan yang tadi benar-benar minuman milik si pria. Itulah kali pertama Sujin dan Chulso bertemu. Sebagai pacar pria beristri, semua orang pun mencemoohnya, bahkan teman-teman di tempatnya bekerja pun menghinanya. Untuk melupakan kesakitannya, dia pun pergi memotong rambutnya, tapi tentu saja itu tak membuat perasaannya jauh lebih baik. Hari ini dia pun mengikuti ayahnya pergi ke proyek sang ayah, dan disinilah Sujin dan Chulso kembali bertemu. Sujin ingat pria yang di supermarket itu, namun kala itu Chulso tak melihatnya. Ayahnya lalu menyuruh seorang tukang untuk mengerjakan sesuatu di kantor Sujin, dan ternyata tukangnya itu adalah Chulso, pria kasar dengan penampilan yang urakan. Sujin malu dan berusaha untuk menyingkir, namun tampaknya Sujin mulai penasaran dengan pria yang berlatar belakang jauh berbeda dengan dirinya ini. Hari itu tanpa diduga saat Sujin membeli minuman, tiba-tiba Chulso pun kembali muncul dan merebutnya dan membalas perbuatan Sujin tempo lalu. Hal itu membuat Sujin tersenyum-senyum sendiri. Ia sampai sangat gugup dan sampai berbicara terbata-bata. Sialnya karena tak hati-hati, Sujin pun menjadi korban penjamretan, tapi dengan cekatan Chulso pun membuat jamret itu terjatuh. Sujin pun makin terpesona dengan seorang kuli yang penampilannya tak rapi ini. Gaya cuek Chulso ini membuat Sujin makin mengagumi si pria. Dengan mobil bututnya ini, Sujin bahkan mau diantar, dan ini sungguh sangat manis bagi Sujin. Karena tertiup angin, roknya pun melayang. Namun tak ingin disebut laki-laki hidung belang, Chulso langsung memakai kacamata yang membuatnya tidak bisa melirik ke samping. Ini adalah hal-hal sederhana yang Sujin tak pernah dapatkan dari kekasihnya yang suami orang itu. Sujin yang pendiam pun menjadi tampak lebih banyak bicara. Lalu besoknya, Sujin tampil lebih cantik dan berdandan karena dia ingin berjumpa dengan si kuli. Namun sayangnya, Chulso hari ini tak datang, dan itu pun membuat Sujin kecewa. Chulso tak pernah berpikir bahwa wanita cantik ini akan mendatanginya. Sujin tampak malu, tapi dia terus mengawasi tukang konstruksi yang tampan itu. Ia pun sengaja melewati pria itu, namun Chulso terlihat cuek-cuek saja. Dengan malu-malu, keduanya pun memulai percakapan. Senyum Sujin begitu lebar, terpancar di matanya betapa wanita ini jatuh cinta pada sang kuli. Dengan cueknya, Chulso berkata, "Jika kau minum, maka kita pacaran." Mata mereka pun saling mengisyaratkan sesuatu yang sangat mendalam. Dan tanpa ragu, Sujin pun meminumnya, yang artinya Sujin menerima pernyataan cinta dari Chulso, dan mereka pun pacaran. Kini Sujin melupakan rasa patah hatinya dicampakkan oleh pria beristri. Mereka pun sangat bahagia. Hari-hari mereka penuh cinta, bahkan mereka tak peduli dengan apa kata orang.